Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu lagi di perkuliahan bahasa pemrograman. Hari ini kita masuk ke minggu ketiga atau keempat ya hari ini? Ketiga ya? Tiga Pak. Oh ini salah, ini ketiga. Tapi ini materi untuk 2 pertemuan mungkin. 3 dan 4 lah. Oke. Kemarin kita sudah bahas tentang mencari luas persegi panjang, mencari luas bangun datar ya. Sudah dikerjakan, maksudnya udah paham untuk materi sebelumnya? Di pertemuan hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang perulangan. Oke, ya, tentang perulangan. Di pertemuan kemarin saya sudah jelaskan tentang konsep algoritma, terus tentang proses aritmatika dalam bahasa pemrograman C++ ya. Di hari ini kita akan bahas tentang proses perulangan. Bagaimana kita bisa membuat program untuk berulang gitu ya. Dan nanti juga kalau ada minggu depan mungkin ada proses percabangan. Seperti itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan minggu lalu. Minggu lalu saya kasih tugas tentang mencari luas bangun datar ya. Benar nggak? Saya lupa. Waktu perkuliahan di kampus. Mencari luas bangun datar. Iya kan? Iya Pak. Iya. Oke. Gambarnya seperti ini ya. Segitiga. Terus persegi panjang sama setengah lingkaran. Benar nggak? Persegi panjang sama setengah lingkaran aja, Pak. Oh, berarti ini kelas lain. Persegi panjang sama setengah lingkaran. Sudah dikerjakan belum? Udah bisa? Oke, persegi panjang sama setengah lingkaran. Persegi panjang sama setengah lingkaran, kita buat program untuk mencari luas seluruh bangunan. Oke, saya bahas dulu ya untuk minggu lalu. Pertemuan minggu lalu. Bagaimana cara kita membuat program mencari luas persegi panjang dan setengah lingkaran. Pertama kita buka dulu IDE-nya. IDE-nya terserah mau pakai apa. Kalau saya pakai Dev C++. Kita tulis dulu include IOStream. Terus using namespace std. Terus baru kita integer main program utamanya. Buka kurung, tutup kurung, kurung kurawal. Seperti ini ya. Pertama, yang dibutuhkan adalah kita cukup untuk mencari luas bangunannya. Kemarin persegi panjang seperti ini sama luas lingkaran. Pertanyaannya adalah mencari luasnya. Jadi ini kita cari persegi panjangnya, terus kita cari luas lingkarannya. Terus proses inputnya apa yang diinputkan adalah lebar dan panjang ya. Jadi algoritmanya bagaimana? Jadi sebelum kita membuat program, kita pikirkan dulu algoritmanya ya. Jadi mulai, terus masukkan panjang, masukkan lebar, baru kita cari luas persegi panjang, kita cari luas setengah lingkarannya, baru kita cari luas totalnya, baru kita tampilkan luas keseluruhan. Seperti itu. Habis itu kalau sudah jelas, baru kita tampilkan luasnya. Bentar. Pertama, kalau ada tugas buat program gitu ya, kalian tampilkan
nama sama nim. Gitu. Nama nim. Kita save. Ini kalau di execute, compile, run, muncul nama sama nim. Nah, hari ini ada yang error. Ini kebalik. Nah, nama sama nim ya. Jadi pertama kalian cetak nama kalian masing-masing, nim kalian masing-masing. Setelah itu baru masukkan panjang sama masukkan lebar. Tapi dalam bahasa pemrograman kita harus, kalau di bahasa pemrograman C++, kita harus deklarasikan variabel ya. Ada yang masih ingat variabel itu apa? Ada yang masih ingat? Apa? Nggak kedengaran tadi, ada yang ngomong. Variabel adalah di PowerPoint pertemuan kemarin kan saya jelaskan ya. Variabel itu adalah wadah tempat kita mengisi nilai. Jadi untuk memasukkan nilai panjang dan lebar, kita jadi siapkan variabelnya. Variabelnya adalah integer. Kalau itu bilangan bulat, integer. Kalau bilangan pecahan, kita menggunakan float ya. Kita coba dengan integer dulu. Integer panjang, lebar. Setelah itu kita buat inputan. Perintah untuk memasukkan panjang sama lebar. Masukkan panjang. Saya kecilkan biar kelihatan. Terus masukkan lebar. Copy saja. Panjang, lebar. Nah, oke. Nah ini kalau sudah dijalankan ini belum masuk proses ya, baru masukkan panjang semuanya 5, masukkan lebar 6, gitu ya. Di situ kita kalau sudah sampai sini ya kita tinggal proses gitu ya. Luas persegi panjang sama dengan, nah luas persegi panjang kan ini wadah baru atau variabel baru. Ini juga kita harus tambahkan di deklarasi variabel. Kita tentukan bahwa dia itu integer atau bilangan bulat. Panjang kali lebar. Terus luas setengah lingkaran sama dengan, nah untuk mencari luas setengah lingkaran kita butuh jari-jari ya. Jari-jari dapatnya dari mana? Dapatnya dari lebar setengah lebar ya, 0,5 kali lebar. Udah, kalau sudah seperti ini ya tinggal kita cari setengah lingkarannya, 0,5 dikali dengan 3,14 kali jari-jari. Nah, ini kan ada pecahan ini, setengah lingkaran, jari-jari. Berarti otomatis jari-jari ini adalah float. Pasti kemungkinan float ya. Atau bilangan pecahan. Terus luas lingkarannya juga float. Luas totalnya juga float. Total sama dengan, ya tinggal kita jumlahkan luas persegi panjang ditambah luas setengah lingkaran. Jangan lupa titik koma. Habis itu kita cetak. Cout. Seperti ini ya. Luas total
adalah kita tampilkan total. Alhamdulillah. Oke. Seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, kita compile dulu. Compile untuk mengecek ada error atau enggak. Nah, di sini ada error. Masukkan panjang. Ini belum ada titik koma sebelumnya. Execute, compile. Total, luas. Nah, totalnya ini belum ada di variabel. Ini masalah pengalaman ya. Kalau kalian kalau sudah terbiasa ya, kalau ketemu error langsung tahu ya. Maksudnya tahu error atau enggaknya itu kan kalau sudah beberapa kali masalah ini, pengalaman atau proses gitu. Kan pengalaman itu penting ya. Kalau kalian baru belajar terus kayak tadi saya belum deklarasi variabel ya, terus saya execute, compile, ini kan error. Pasti kalian pusing. Nah, ini sebenarnya masalah pengalaman aja. Sama seperti kalau orang semua teknisi sepeda motor ya. Karena kalau sudah bertahun-tahun belajar tentang teknisi sepeda motor, dengerin suaranya atau pakai aja udah paham ini yang error mana. Seperti itu ya. Sama kalau baru teknisi baru kan masih bingung gitu errornya di sebelah mana. Jadi kalau ketemu error ya dipelajari. Itu bagian dari proses. Gak mungkin tiba-tiba langsung paham ya. Jadi saya tadi kayak error di sini saya langsung ini ya karena pengalaman aja. Kalau total ini belum dideklarasikan gitu ya. Nah, proses. Jadi kalau merasa kesusahan, ya jangan gampang putus asa ya. Itu bagian dari proses. Nggak mungkin tiba-tiba orang jadi ahli tanpa proses belajar. Nah, ini ada error lagi. Luas, SL. Ininya loose. Nah, ini kan loose. Saya kurang A. Ini luas setengah lingkaran. Ini juga ada error. Setengah 3,14 kali jari-jari. Kali jari-jari. Kita kasih kurung aja. Ini yang tadi. Luas SL. Ini belum dideklarasikan ya. Luas setengah lingkaran ini. Kita deklarasikan ini karena saya typo. Total INDL. Ini saya kebiasaan pakai Python. Kalau pakai Python pakai koma. Oke. Nah, masukkan panjang 6, masukkan lebarnya 8, luas totalnya adalah 73,12. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Saya mau nanya, Silakan. Siapa tadi? kalau misalnya kita masukin angkanya itu 0, kenapa hasilnya 0 terus ya, Pak? Itu kemungkinan karena deklarasinya integer ya. Jadi kalau integer itu nggak kebaca komanya. Terus itu makanya gimana biar hasilnya keluar kalau nggak 0? Maksudnya yang keluar gimana? Maksudnya kan kalau misalnya pakai 0, kan hasilnya pasti 0 terus. Itu Maksud- apa dibalikin ke desimal gitu apa gimana? Misalnya 0,2. 0,2. Ya. Gini, 0,2. Ini kenapa? Ini kan karena panjang ini kita deklarasikan sebagai integer. Jadi kalau pengen masukkan 0,2, kita buat semuanya float. Jadi kalau float bisa baca bilangan integer, tapi kalau integer nggak bisa baca bilangan
Float. Ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi bukan 0 Oke, tadi, Pak. Terima kasih. sama-sama error. Karena kita nyiapin wadahnya itu untuk bilangan genap, tapi kita masukannya bilangan pecahan. Jadi nggak sesuai sama wadahnya. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, Ya. berarti kalau pakai koma-koma tuh pakai float terus ya, Pak? Harus Ya. pakai float. Ya, kan float itu untuk bilangan pecahan. Koma kan bilangan pecahan. Jadi kalau Oh, iya. biar menghindari error ya pakai float aja. Karena kan ada kemungkinan, kalau nggak ada kemungkinan bilangan pecahannya ya pakai integer. Seperti itu ya. Oke. Itu untuk tugas yang kemarin cukup jelas. Silakan dipraktekkan sendiri-sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke perulangan. Maksudnya perulangan itu apa? Perulangan maksudnya kita buat program yang bisa berulang. Kalau ada yang nyebut looping ya, loop itu kan berulang. Ada yang nyebut looping, ada yang nyebut perulangan. Seperti itu. Oke. Nah, di dalam pemrograman C++ maupun di pemrograman lain, perulangan itu ada 3 cara. Kebanyakan sih menggunakan for ya. Walaupun ada yang tergantung, ada yang menggunakan while, ada yang menggunakan do while. Ini ada 3 cara. Paling sering dipakai for. While bisa, do while bisa. Hari ini kita akan belajar perulangan dengan for dulu. Jadi selanjutnya kita while, terus belajar lagi dengan do while. Habis itu kita belajar tentang percabangan. Oke. Jadi struktur perulangan itu bagaimana? Saya langsung ke contoh ya. Kalian kalau teori kayak gini, saya kira bisa baca sendiri ya. Terus nih operator perulangan. Kenapa bahasa pemrogramannya disebut C++? Karena ada operator plus plus. Plus plus ini maksudnya apa? Nambah satu ya. Contohnya seperti seumpama A kita isi 5 gitu ya. A plus plus artinya A itu 5, terus selanjutnya dia berubah menjadi 6, selanjutnya berubah menjadi 7. Jadi plus 1 plus 1. Saya langsung ke contoh. Bentar, ini flowchart-nya dulu. Jadi untuk proses flowchart perulangan, kita menggunakan notasi ini, notasi skinam. Terus ini proses perulangannya. Terus ini ada N4. Terus dia naik lagi ya. Berulang terus sampai kondisinya terpenuhi, baru setelah itu dia ke kanan N gitu, atau pernyataan berikutnya. Contoh, langsung ke contoh ya. Buatlah pseudocode flowchart untuk menalipkan angka dari 1 sampai 5 dengan tampilan seperti itu. Jadi ini contohnya kita pengen buat perulangan angka dari 1, 2, 3, 4, sampai 5. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau ini variabel ya, yang angkanya ini variabel. Jadi ini variabel. Nah, ini adalah string atau yang kita cetak. Pseudocode-nya bagaimana? Ini pseudocode-nya dari algoritma menampilkan angka 1 sampai 5 menggunakan for, deklarasi i sama dengan integer, terus perulangannya for i sama dengan 1 sampai 5 do cetak perulangan ke n. N4. Kalau flowchart-nya start for i sama dengan 1 sampai 5 cetak perulangan ke n atau perulangan ke i sama aja. Habis itu ini i sama dengan i ditambah 1 atau i plus plus juga bisa. Jadi nanti i-nya 1 cetak n perulangan ke 1, dia naik lagi ke atas, i-nya berubah menjadi 2, cetak perulangan kedua gitu ya. Naik lagi ke atas, i-nya jadi 3 sampai ke 5, sampai ke 6 gitu ya. 6-nya udah lebih dari 5, dia langsung turun ke bawah n. Seperti itu. Contoh kodenya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Jadi saya sarankan sih nanti kalian praktekkan sendiri-sendiri. Karena nanti tugasnya juga ini. Contohnya adalah kodenya adalah seperti ini, cukup mudah. Ini nggak perlu saya jelaskan ya. Include your stream using space std, integer main, buka kurung, kurawa, terus ini for, integer i sama dengan 1, i lebih kecil 5, i plus plus. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya ini
Ini hal basic ya. Kalau kalian nggak bisa paham di semester ini, akan kesusahan di mata kuliah lain dan semester selanjutnya. Karena di hampir seluruh bahasa pemrograman itu pasti ada perulangan. Cara bacanya adalah for, berulang. Ya. Dari I sama dengan 1. Dari 1 sampai kapan? Sampai I lebih kecil sama dengan 5. Sampai 5 gitu ya. Lebih kecil sama dengan 5 berarti sampai 5. I plus artinya nambah 1, nambah 1. Ini deklarasi variabelnya di dalam sini bisa, kita tulis di luar sini juga bisa. Jadi ini perulangan ke I. I yang pertama adalah 1. Jadi cetak, ini baris pertama ini dicetak. Ya, ini I-nya 1. Terus dia naik lagi ke atas. I-nya berubah menjadi 2. I-nya berubah menjadi 2. I-nya berubah menjadi 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Iya, berarti dia turun lagi cetak. Perulangan ke 2. Baris kedua. Setelah itu dia naik lagi ke atas sampai I-nya jadi 3. Jadi 4, jadi 5, terus I-nya jadi 6. Nah, ketika I-nya jadi 6, dicek ini apakah I lebih kecil sama dengan 5? Tidak ya, karena I-nya 6. 6 lebih besar dari 5. Nah, berarti kalau ini, berarti N, selesai. Seperti itu. Cukup jelas? Saya harap kalau kuliah online, kalian tetap buka komputer ya, buka laptop atau HP. Jadi langsung dipraktikkan gitu ya, supaya bisa. Saya kasih contoh. Saya copy aja dari sebelumnya. Kita bisa deklarasikan dulu integer sama dengan integer I. Gitu ya. Terus for, buka kurung, I sama dengan 1, sama dengan itu boleh titik 2, boleh sama dengan 1, koma. Saya mute dulu. Dari I sama dengan 1, berulang mulai dari 1, I lebih kecil sama dengan 5, titik koma, I plus. Terus kurung kurawal. Nah, ini kita lakukan cetak, cout. Perulangan ke. Ada strip. Kita cetak I. Kita cetak I ya, variabelnya I. Terus ganti baris. Kalau nggak ganti baris nanti ke samping. INDL. Oke. Kalau gitu kita save. Terus kita compile run. Perulangan 1 sampai 5. Oke. Cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Nggak ada? Kalau enggak, saya... Nggak ada pertanyaan? Sekarang pertanyaannya, gimana kalau saya pengen mencetak dari 5 ke 10? Jadi perulangannya dari 5 sampai 10. Oke, ada yang bisa jawab? Bagaimana supaya perulangannya dari 5 ke 10? Bagaimana coba? Mungkin ada yang bisa jawab? Perulangan dari 5 sampai 10? Ganti angkanya doang kan, Pak? Gimana? Ganti angka 1 sama 5-nya doang bukan, Pak? Iya. Jadi gimana kalau saya pengen buat perulangan ke 5, 6, 7, 8, sampai 10? Kira-kira yang dirubah yang bagian mana? I-nya, Pak. Ya, I-nya dirubah menjadi I sama dengan 5. I-nya sama dengan 5. Terus I lebih kecil sama dengan
Iya. 10 ya. Seperti itu. Oke. Nanti minggu depan ketika offline saya minta masing-masing praktek. Oke, seperti ini ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang pertanyaan lagi. Gimana kalau pengen dari 10 ke 5? Mundur dari 10 ke 5. Oke, biar cepat ya. Karena kalau online agak susah. Jadi I-nya kita rubah menjadi 10. I lebih kecil sama dengan 5. Terus kita ganti menjadi I min. Seperti ini. Compile and run. Nah, ada yang error. Ininya kita rubah menjadi bukan lebih kecil sama dengan 5, tapi lebih besar ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oke. Cukup jelas ya. Jadi silakan praktekkan sendiri. Saya lanjutkan materi selanjutnya. Oke, ini cukup mudah. Sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Nih, materi selanjutnya ini for di dalam for. Ini yang agak rumit. Jadi bisa saja di dalam perulangan itu ada perulangan lagi. Bahkan bisa sampai 3 kali, 4 kali ya. Jadi semakin pusing kalian. Jadi biasanya ada matriks ya. Metrik 2 kali 2, metrik 4 kali 4 itu biasanya menggunakan for. Di dalam for. For di dalam for biasanya disebut dengan nested for. Ada yang menyebut nested for, ada yang sebut for bersarang, ada yang nyebut for bertingkat. Ada yang nyebut, kalau bahasa Inggrisnya nested for. Kalau kalian nyari referensi dalam bahasa Inggris, nyebutnya nested for. Lah, nggak bisa. Loading. Nested for. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam perulangan itu ada perulangan lagi. Jadi menuliskan perulangannya itu ada for pertama, ada for kedua. Contohnya bagaimana? Contoh programnya adalah seperti ini. Jadi di sini saya langsung ke contoh aja. Nah, contohnya ini. Contoh for bertingkat. Ini ada for pertama. Nah, ini deklarasi variabel dulu ya. Kelihatan gambarnya, tulisannya? Kelihatan kan teksnya? Kelihatan, Pak. Oke, di sini kita deklarasi variabel ya. Integer sama dengan P, bilangan bulat P-nya. Terus Q itu char itu huruf ya atau abjad. Yang pertama for P sama dengan 1, P lebih kecil 5, P plus. Jadi ini P-nya berulang dari 1 sampai 5. Cetak P. Habis itu dari dalamnya setelah cetak P adalah berulang lagi. For Q sama dengan A, Q lebih kecil E, Q plus plus. Artinya apa? Ya, A sampai E. Terus cetak Q. Habis itu cout spasi. Makanya for pertama cetak 1, terus diikuti dengan ABCDE, spasi 2, for pertama diikuti dengan ABCDE sebagai for kedua, spasi 3 gitu ya. Seperti itu. Ini contoh for di dalam for. Saya harap kalian praktekkan nih setelah perkuliahan. Praktekkan itu maksudnya bagaimana? Ya ini kalian tulis, terus kalian eksekusi, kalian jalankan, sampai jalan, sampai sesuai ini, terus kalian pahami gitu ya, supaya lebih paham. Proses belajarnya memang seperti itu. Kalau ini flowchart-nya, bentuknya seperti ini. Nah, yang paling sering dipakai proses pembuatan for di dalam for itu seperti ini ya. Ntar ini saya taruh mana. Nah, ini contoh for di dalam for untuk mencetak segitiga. Ini yang paling sering dipakai untuk contoh for di dalam for. Kode ini, outputnya adalah ini. Segitiga angka. Bentar. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi di sini ada 2 for. Kalau dilihat di cara bayanginnya, ini tuh sebenarnya ada baris sama kolom ya. Baris, kotak-kotak ya. Kalian bayangkan kotak-kotak seperti ini. Nah, for yang pertama itu untuk ganti baris atau untuk membuat baris ke bawah. For yang kedua untuk mencetak angka ke samping. Jadi ada baris sama kolom. Kalau di metrik biasanya disebut 1-1 gitu kan.
12, 13, 21, 22, 23 gitu kan. 31, 32, 33. Jadi yang for yang pertama itu untuk baris, for yang kedua itu untuk kolom. Kalau di kode C++, jadi kita deklarasikan dulu integer A sama integer A dan B. Nah, for yang pertama ini baris. A sama dengan 1, A lebih kecil 5, A++. Artinya apa? Ada 5 baris kan. Di sini ada 5 baris. Terus for B sama dengan 1, B lebih kecil A, B++. Nah, ini kita lihat B sama dengan 1, B-nya itu adalah 1, kolomnya 1, B lebih kecil A. Jadi dia berulang sampai lebih kecil dari A. Artinya kalau baris 1 dia berulang 1 kali, ketika baris 2 dia berulang 2 kali, ketika baris 3 dia berulang 3 kali. Karena ini ada B-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan A. Pada A-nya adalah kolom. Cout atau cetak B. Terus ini NDL atau ganti baris. Kalau dianalogikan, A-nya 1 ya. Berarti ini 1. Perulangan pertama A-nya 1. B sama dengan 1, B lebih kecil sama dengan 1. Cout B. Berarti 1 dicetak. Oke. Turun, di sini ada cetak baris. Ganti baris berarti dia turun ke bawah. Dia naik lagi ke atas. A-nya menjadi 2. B sama dengan 1, B lebih kecil sama dengan 2 ya. Otomatis cout B adalah cetak 1, 2. Terus ini ada ENDL, ganti baris, turun ke bawah lagi. Dia naik lagi, A-nya menjadi 3. Berarti dia cetak 1, 2, 3, sampai 5. Seperti itu. Oke? Cukup jelas? Kalau nggak paham, saran saya, ya kita praktekkan saja gitu ya. Kalian tulis dulu, kalian pahami. Jadi biasanya biar lebih mudah, variabelnya baris sama kolom gitu ya. For I sama dengan for baris sama dengan 1, baris lebih kecil sama dengan 5, baris plus. Terus for kedua, for kolom sama dengan 1, titik koma, kolom lebih kecil sama dengan baris, kolom plus. Yang ini yang dicetak adalah kolom. Cetak kolom, tutup kurung, habis itu cetak ENDL. Jadi di sana ada 1, 2, di sini for ini ada buka kurung lagi harusnya. Baru di sini cout ENDL. Saya perbesar biar kelihatan. Segitiga. Oke, kalau ini dijalankan F11 ada yang error, cout kebalik ya. Nah, oke. Penjelasannya bagaimana? Nih penjelasannya ya. Di sini ada baris sama kolom ya. Ada 2 for. For pertama itu untuk baris. Baris itu yang mana? Baris itu yang ke bawah. Baris itu yang ke bawah. Terus for yang kedua apa? Kolom. Kolom itu yang ke samping ya. Di sini tuh ada kayak seperti ini. Kolom itu yang ke samping. Baris. Jadi for pertama itu nggak cetak apapun ya. For pertama itu hanya untuk ganti baris. Dari ganti baris, enter saja. Jadi yang jalan yang untuk cetak angka ini hanya adalah kolom.
Kenapa di sini makanya kolom sama dengan 1, kolom lebih kecil sama dengan baris. Artinya apa? Ketika baris pertama, ya cetak hanya 1 angka. Ketika baris kedua, cetak 1, 2 gitu ya. Kolom plus plus. COUT kolom, COUT NDL. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau nggak ada saya nanya gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, coba. Pertanyaannya, gimana kalau saya pengen mencetak segitiga bintang seperti ini? Tadi kan sudah cetak segitiga angka ya. Jadi kalau segitiga bintang seperti ini bagaimana pertanyaan caranya? Apa yang harus diganti? Oke, ada yang tahu? Pakai string, Pak. Apa gimana? Kira-kira apa yang diganti? Di analogikan aja cukup ya. Jadi di sini kan angka. Ini kan cuma satu variabel ini. Ini semua angka yang ada di sini itu kan cuma B ini. Nggak ada yang lain. Ya kan? Cuma ada satu COUT ini. B ya. Ini kan ganti baris. Berarti kalau pengen saya ganti segitiga ini, berarti B-nya kita ganti menjadi segitiga. Jadi ya tinggal diganti segitiganya, variabel B-nya aja ya. Atau kolomnya ini kita ganti menjadi segitiga. Nah, segitiga itu kan string. String itu pakai kutip. Kalau bukan variabel itu kita pakai kutip. Seperti ini aja. Kalau kita execute, compile, run, nah menjadi segitiga. Jadi kalau saya perintahkan coba segitiga ini dirubah menjadi angka. Bukan berarti ada yang angka 4 seperti ini. Kalau berubah di angka ditulis 4 seperti ini, ya munculnya 4 semua gitu ya. Dirubah angka itu ya berarti diganti menjadi variabel kolom. Gimana kalau diganti menjadi variabel baris nanti? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya ganti yang dicetak adalah barisnya. Ada yang tahu? Kalau yang diganti barisnya, yang muncul adalah baris. Ya, baris 1, baris 2, gitu ya. Tapi 2 kali, baris 3, 3 kali, baris 4, 4 kali, baris 5, 5 kali. Oke. Kalian nggak akan, nggak akan muncul pertanyaan dan nggak bingung mau nanya apa, karena kalian nggak bisa, kalian belum praktek gitu ya. Jadi saran saya kalian praktekkan, terus pahami gitu ya. Oke. Ini untuk contoh flowchart-nya, ini juga ada contoh lain. Selanjutnya well. Well mungkin kita bahas minggu depan ketika offline. Pelan-pelan saja, nanti ada well. Nah, supaya terus selanjutnya mungkin ada percabangan. Nah, supaya lebih paham, silakan dikerjakan. Ini tugas 2, kemarin tugas 1. Jadi silakan dikerjakan. Buat program segitiga seperti ini, bintang seperti ini. Tapi input panjang baris ini. Jadi panjangnya dimasukkan. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 nih. Berarti kalau jadi pertama cetak nama, cetak NIM, terus masukkan panjang. Kalau 10 berarti 10 seperti ini. Ya, jadi panjangnya nanti diinput. Supaya apa? Supaya lebih paham. Implementasi for di dalam for. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Maaf Pak, diulang Pak, kurang ngerti coba. Tugasnya adalah buat segitiga seperti ini. Ya, cukup jelas ya. Buat segitiga seperti ini. Tadi kan contohnya segitiganya seperti ini. Nah, sekarang saya balik segitinya seperti ini. Tapi ada masukan panjang. Masukan panjang.
Jadi panjang segitiganya itu di input. Kalau mencari luas persegi panjang kan masukkan panjang, masukkan lebar. Nah ini masukkan panjang cuma 5. Nanti berarti ada 5 bintang, turunnya ada 4, turunnya ada 3, turunnya ada 2, terus turunnya ada 1. Itu masukannya terserah kita atau Ya, ada ini ya, terserah Pak? kita, terserah kalian. Oke. Oke. Ya, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan perkuliahan kita minggu depan. Silakan dipraktekkan. Minggu depan saya tanyakan, bukan ditanyakan, kalian tunjukkan hasilnya, maju satu-satu, gitu. Tunjukkan ke saya gitu. Seperti tugas 1. Oke? Oke, Pak. Ya. Sebenarnya panjangnya ini ada banyak ya, nanti ada seperti ini. Oke. Ada banyak segitiga. Jadi kalau saya ngasih tugas ini bukan berarti saran saya kalian hanya ngerjakan yang ini, kalian explore. Kalau buat segitiga yang lain bagaimana ya, buat lingkaran bagaimana gitu. Supaya lebih paham. Itu bagian dari belajarnya. Seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.